Di tahun 2013 itu ada sebuah insiden guys ya. Jadi kera liar tersebut itu menyerang rumah-rumah warga di sana guys ya. Dan beberapa saksi mata warga-warga di sana itu melihat ya bahwa bentuk kera tersebut itu emang berbeda dengan kera-kera lainnya ya. Bentuknya itu tingginya itu besar guys, 4 meter 5 meter. Halo sekalian, welcome back with me Dharma Nazgul. Di Oscar Story kali ini kita akan ngebahas makhluk mitologi lagi guys yang ada di Indonesia. Makhluk mitologi ini adalah orang gadang ya, atau tepatnya itu manusia raksasa lagi guys. Kali ini manusia raksasanya ini berasal dari Sumatera ya, sebuah pedalaman di daerah Sumatera guys. Ini bentuknya ini manusia raksasanya ini semacam kayak kera begitu, kera raksasa ya. Kalau kalian tahu Yeti kan yang ada di Tibet itu semacam kayak makhluk raksasa manusia kera yang berbulunya itu warna putih guys ya. Tapi kalau di Indonesia ini manusia raksasa orang gadang ini berbulu berwarna hitam lebat gitu guys. Dan kera raksasa ini memiliki tinggi badannya yang cukup tinggi juga, cukup besar guys. Dengan memiliki tinggi badan 2,5 meter sampai 5 meter guys, yang paling gede ya. Itu tinggi banget ya. Manusia aja paling tingginya itu 2 meter udah tinggi banget ya, orang-orang manusia-manusia di Eropa ya. Namun kera raksasa ini paling tinggi 5 meter guys, buset deh, gede banget itu ya. Dan selain memiliki tinggi badan yang sangat besar, yang seperti gue bilang tadi, bentuk kera raksasa ini itu berbulu guys ya. Dan bulunya itu lebat banget berwarna hitam ya. Kalau kera biasa primata besar kan itu warna bulunya itu agak kecoklatan merah gitu ya. Tapi untuk manusia gadang ini yang ada di Sumatera itu bulunya warna hitam lebat guys ya. Semacam kayak Bigfoot yang ada di luar negeri ya. Kalau tadi Yeti yang ada di Tibet di luar negeri itu berbulu warna putih karena tinggalnya juga di salju. Tapi kalau Bigfoot ini manusia kera raksasa yang ada di Amerika itu berbulunya sama kayak orang gadang ini guys, berbulu hitam lebat ya. Jadi kalau di luar negeri di Amerika itu sebutannya Bigfoot, tapi untuk di Indonesia ini khususnya di Sumatera ini disebutnya manusia gadang ya, orang raksasa yang ada di Sumatera guys. Dan wajahnya dari manusia gadang ini, mereka itu wajahnya semacam kayak kera juga guys ya, datar gitu ya, mukanya itu kayak datar-datar polos gitu, dan hidungnya juga itu pesek gitu kayak kera. Tapi walaupun manusia gadang ini memiliki wajah yang datar dan hidung pesek semacam kayak kera, tapi manusia gadang ini bukan disebut kera juga guys, tapi ya disebutnya itu manusia, berbeda ya. Bukan spesies hewan, tapi ini spesies manusia, tapi emang manusia mitologi aja guys yang ada di Sumatera ya. Dan kehidupan spesies manusia gadang ini yang ada di Sumatera, mereka ini lebih menyukai hidup di hutan-hutan gitu guys, di perhutanan pedalaman gitu. Dan juga di gunung-gunung Sumatera ya. Dan mereka ini manusia gadang ini memang jarang terlihat oleh manusia guys. Tapi ada beberapa masyarakat di Sumatera di sana yang tinggal di desa-desa pedalaman itu juga ada yang sering melihat nih manusia gadang tersebut guys. Jadi benar-benar manusia gadang yang ada di Sumatera ini benar-benar nyata guys, bukan sembarang hanya mitos ataupun ya legenda makhluk mitologi. Tapi ada beberapa masyarakat di desa pedalaman yang benar-benar sudah melihat secara nyata gitu kan bentuk manusia gadang ini. Seperti mungkin suku manusia Mante yang ada di Aceh ya. Itu kan suku manusia Mante, bukan sekedar legenda ataupun mitos doang, tapi benar-benar ada yang udah ngelihat langsung guys. Bahkan ada juga yang sampai merekam ya suku manusia Mante itu ya. Ada seorang motovlogger ketika dia berjalan-jalan naik motor di dalam hutan ya, itu kerekam ya seorang manusia Mante yang sedang beredar di hutan pedalaman Aceh guys ya. Dan seperti apa bukti-bukti yang sudah ditemukan untuk memperkuat bahwa manusia gadang yang ada di Sumatera ini benar-benar ada guys. Langsung aja guys kita masuk ke pembahasannya guys. Bersama gue Dharma Nazgul, simak dan tonton video ini sampai habis. Oke, jadi manusia gadang ini yang ada di Sumatera ini sebenarnya bukan makhluk mitologi guys ya. Kalau makhluk mitologi itu kan hanya sekedar mitos saja ya, hanya sekedar cerita legenda dari kisah makhluk tersebut ya guys ya. Contohnya makhluk mitologi yang ada di Indonesia mungkin contohnya itu Garuda ataupun Leak ya yang ada di Bali ya. Itu kan makhluk mitologi Garuda kan kita belum tahu juga ya apakah benar-benar makhluk tersebut itu ada di dunia nyata ya.
hanya sekedar mitos saja ya, kisah-kisah legenda ya. Tapi untuk manusia gadang ini yang ada di hutan Sumatera, mereka ini termasuk makhluk eriptif guys ya. Jadi makhluk eriptif itu adalah makhluk yang benar-benar ada ya, berbeda dengan tadi makhluk mitologi yang hanya sekedar mitos saja, kita belum tahu benar ada atau tidak ya. Untuk makhluk eriptif benar-benar ada dan nyata, tapi mereka ini belum diakui saja guys secara konsensus ilmiah ya. Yang seperti gua kasih contoh di awal tadi guys ya, kayak ada suku Mante ya, manusia kerdil yang ada di Aceh ya. Itu kan sebelumnya hanya mitos saja ya, hanya kisah-kisah, cerita-cerita legenda ya. Tapi semakin banyak buktinya ya, apalagi sudah banyak yang melihat, masyarakat warga Aceh di sana yang melihat secara langsung, dan juga ada buktinya juga ya, video yang gue bilang tadi ya, itu benar-benar ada dan nyata, berbeda dengan makhluk mitologi yang kita belum ketahui nih makhluk tersebut ada atau tidak karena belum ada buktinya guys. Dan asal kata manusia gadang itu berasal dari kata gadang guys, yang artinya itu gadang itu besar ya, ataupun raksasa ya. Dan kata gadang ini berasal dari bahasa Minangkabau ya. Kalau kalian tahu di Minangkabau sendiri, kata gadang ini juga digunakan untuk nama rumah khas mereka di sana guys. Jadi rumah-rumah di Minangkabau di sana itu rumah khasnya bernama rumah gadang ya. Yang mengartikan kata gadang ini benar-benar menggambarkan sosok yang besar raksasa ya. Karena emang bentuk rumah-rumah khas adat di Minangkabau tersebut tuh bentuknya itu megah, besar ya, raksasa gitu ya. Dan juga menggambarkan bahwa kata gadang yang digunakan untuk nama manusia gadang ini menggambarkan sesosok manusia tersebut benar-benar besar raksasa guys ya. Keberadaan manusia gadang ini diketahui sudah sejak lama guys ya, sejak tahun 1375 dalam sebuah atlas Abraham Cresques. Kalau kalian belum tahu atlas ya, atlas itu semacam kayak peta ya. Di dalam atlas tersebut pada peta Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera di situ ada keterangannya guys ya, bahwa manusia-manusia yang meninggali Pulau Sumatera di zaman dahulu memiliki bentuk dan tingginya itu besar-besar guys ya. Tingginya itu di keterangan tersebut disebutkan bahwa tingginya itu 5 meter guys ya. Dan di atlas tersebut, atlas si Abraham, disebutkan juga bahwa keterangannya itu bentuknya itu berbulu hitam ya, hitam lebat begitu ya. Dan sikap perilaku mereka itu masih primitif ya. Walaupun ini terjadi tahun 1375, tapi primitifnya ini mereka sebutkan itu semacam kayak benar-benar orang-orang primitif di zaman dahulu ya. Dimana orang-orang tersebut itu membuat apinya itu masih dari batu, dari kayu, semacam kayak itu primitifnya ya. Dan di dalam atlas Abraham tersebut juga menyebutkan bahwa manusia-manusia gadang ini yang ada di Pulau Sumatera, makanan mereka itu manusia juga guys, jadi semacam kayak kanibal ya. Tapi mereka ini orang-orang gadang hanya memakan orang-orang berkulit warna putih saja guys. Jadi ketika ada penjelajah yang berasal dari Eropa ataupun Amerika ya, berkulit berwarna putih, itu sama orang-orang gadang di Sumatera tersebut itu ditangkepin guys ya. Dan ketika sudah ditangkepin, mereka itu memakannya juga dengan cara yang sangat sadis juga ya, semacam kayak film-film kanibal ya kalau kalian sering nonton ya, dengan cara dipotong-potong dan juga dikuliti ya. Itu serem banget ya. Bukti lainnya ditemukan oleh seorang penjelajah asal Belanda guys ya, bernama Frans Wilhelm pada tahun 1840 ya. Penjelajah Belanda ini menemukan sebuah jejak kaki yang sangat besar guys ya, di lereng Gunung Kerinci di daerah Sumatera Barat ya. Dan juga pada tahun 1923 ada juga bukti yang ditemukan oleh seorang ahli botani bernama Ivan Anderson ya, di tempat yang sama ya, di lereng Gunung Kerinci Sumatera Barat ya. Bahkan Simpan Anderson ini sampai mengambil sampel cetakan jejak kaki raksasa tersebut ya, yang ada di Gunung Kerinci tersebut. Dan sampai Simpan Anderson ini mengirimkan cetakan jejak kaki raksasanya ke Museum Sejarah Alam yang ada di London guys. Dan bukti yang terbaru itu terjadi pada tahun 2013 guys, di era modern ya. Di tahun 2013 itu ada sebuah insiden guys ya. Jadi ada sebuah sekumpulan kera begitu ya, kera liar yang berasal dari gunung-gunung di hutan-hutan pedalaman itu pada turun ya ke rumah-rumah desa-desa pedalaman hutan di Sumatera itu. Jadi kera-kera liar tersebut itu menyerang rumah-rumah warga di sana guys ya. Dan beberapa saksi mata warga-warga di sana itu melihat ya bahwa bentuk kera tersebut itu emang berbeda dengan kera-kera lainnya ya.
Bentuknya itu tingginya itu besar guys, 4 meter 5 meter. Dan para saksi mata warga di sana juga melihat wujudnya itu sesuai guys ya, apa yang digambarkan dengan sosok manusia gadang itu sendiri guys ya. Jadi mereka itu melihatnya bukan kayak kera biasa juga ya, yang dimana kalau kera kan paling warna bulunya itu kan agak kecoklatan, kemerahan ataupun abu-abu. Tapi kalau ini warna bulunya itu hitam pekat ya, udah itu lebat banget ya. Dan para warga di sana juga melihat kera tersebut itu tidak memiliki ekor guys ya. Jadi benar-benar kayak manusia aja guys ya, bentuk tubuhnya kayak manusia, posturnya tinggi tegap kayak manusia tapi ya berbulu hitam saja, dan mukanya itu datar kayak kera tapi tidak memiliki ekor kayak kera ya, tidak memiliki buntut guys. Jadi untuk manusia raksasa gadang ini yang ada di hutan-hutan pedalaman Sumatera, ini benar-benar ada ya mereka ya, karena memang sudah ada bukti nyatanya juga ya. Berbeda dengan makhluk-makhluk mitologi ya, yang dimana makhluk mitologi itu belum ada bukti nyatanya guys ya. Hanya sekedar mitos saja ya, berdasarkan dari kisah-kisah ataupun cerita-cerita legenda saja guys. Oke sekalian, cukup sekian pembahasan kita kali ini guys, tentang manusia raksasa yang bernama Gadang yang ada di daerah Sumatera ya. Dan untuk konten-konten sejarah lainnya ataupun konten seputar mitologi lainnya, kalian tungguin aja guys di uploadan video selanjutnya guys. Jadi kalian subscribe aja guys channel ini biar nggak ketinggalan setiap ada video barunya. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.